Aku mau ulangin sekali lagi dong, karena aku juga percaya ada teman-teman yang lagi lihat ibadahnya di rumah, dan aku juga ingin teman-teman ikut berpartisipasi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan ke Tuhan Yesus Kristus, karena hanya karena kasih-Nya kita bisa berkumpul kembali meskipun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Namun aku terlalu percaya bahwa esensi dari sebuah gereja itu bukan terletak pada bangunannya, tapi terletak pada kesatuan hati umat percaya untuk saling menguatkan dalam kondisi apapun. Maka dari itu, pada sore hari ini, dalam ibadah kaum muda pada detik ini, aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyembah Tuhan. Kita mau hadir dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau mempercayai bahwa hanya karena anugerah-Nya semata, hari ini dan ibadah ini boleh ada.
Engkau sore hari ini kami boleh hadir dalam kekudusan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada yang patut disembah selain Engkau Bapa. Dan itu merupakan suatu privilege bagi kami seorang Kristiani bisa mengenal Engkau Tuhan. Walau setiap hari kami mendukakan hatimu, tapi Tuhan tetap setia secara terus-menerus memberikan kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Dan kami rindu, kami mau menyembah Engkau bukan karena berkat yang Kau berikan saja, tapi karena diri-Mu sendiri adalah kasih. Karena Engkau sendiri memulai dengan kasih pada awalnya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini memiliki suatu tujuan hidup masing-masing yang berharga di mata Tuhan. Ketika kami mau menaruh harapan kami pada Engkau, bukan pada dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Pernyataan-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ya Tuhan, tolong bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita boleh mengikuti ibadah pada hari ini dan teman-teman juga yang di rumah, aku mau ngajak teman-teman buat bangkit berdiri dan sama-sama menyadari bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan dalam hidup kita. Meskipun kita sometimes bikin Tuhan sedih ya setiap hari karena natur manusia itu berdosa, tapi Tuhan itu nggak pernah absen buat ngasih kasihnya buat kita.
karena kasih Dia tidak berkesudahan. Puji Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kita terus dimampukan untuk bersukacita dalam situasi apapun. Dan gimana sih caranya biar kita bisa bersukacita meskipun kondisinya tidak menentu? Salah satu caranya adalah dengan berdiam di bawah kaki Tuhan. Maka dari itu kita mau menaikkan satu pujian, ajarku berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku berpaling, temukan cinta.
Kenapa kita kok harus terus berdiam dekat hati Tuhan? Karena memang cuman Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sumber kedaulatan, kekuasaan yang menjadikan langit dan bumi dari awal sampai akhirnya. Dan Dia yang memegang segala hal di dunia ini. Dan segala hal terjadi hanya karena seizin Dia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya. beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman yang diberitakan dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Pemuda yang boleh mengizinkan saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17.
ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, letakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin memberikan judul atau tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu kemenangan dalam perjalanan. Kalau kita berbicara tentang perjalanan, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Karena hidup kita adalah sebuah perjalanan, maka ketika kita berjalan, akan ada banyak hal yang akan kita temui. Akan ada banyak hal yang akan kita hadapi. Akan ada banyak hal yang akan kita jumpai. Di dalam perjalanan, tentunya pasti kita akan bertemu. Ada jalan yang berliku-liku, ada jalan yang berbatu, mungkin ada yang menanjak naik, bahkan ada yang turun. Tetapi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita dituntut untuk terus berjalan. Kehidupan kita digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kepercayaan kita, kehidupan kekristenan digambarkan seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tentunya ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, banyak hal yang mereka alami, banyak persoalan-permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Sana kita lihat mereka selalu dilindungi melalui tiang awan dan tiang api. Melalui pembacaan ayat ini, saya memberikan judul atau tema khotbah saya itu kemenangan dalam perjalanan. Tadi saya katakan bahwa kehidupan kita digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar. Akan ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, tidak usah secara pribadi, kita lihat secara umum coba. Di seluruh dunia digemparkan dengan adanya virus corona. Ini sudah masalah umum buat kita. Setiap negara, setiap bangsa-bangsa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya masing-masing. Bahkan Indonesia juga mengeluarkan aturan-aturan yang mungkin menurut kita semua itu baik. Tetapi bagi beberapa orang itu masalah buat mereka. Jadi di sini kita bersimpulkan bahwa setiap kita menjalani kehidupan kita, siapapun dia, baik perempuan, baik laki-laki, tua, muda, kecil, besar, siapapun dia yang menjalani kehidupannya di dunia ini tidak akan pernah terlepas yang dari namanya masalah. Melalui pembacaan ayat ini dalam Keluaran 17 kita lihat ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi ada Tuhan yang membela mereka. Mereka mengalami kemenangan ketika mereka berhadapan dengan orang Amalek. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka boleh beroleh kemenangan? Melalui pembacaan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu
mereka berserah kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ya, Keluaran 17 ayatnya yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan ke atas, lebih kuatlah Israel. Ketika Musa menurunkan tangan, lebih kuat Amalek. Ketika ada tentara ya, ketika tentara berperang, ketika musuhnya telah dikepung, satu-satunya jalan yang mereka lakukan adalah mengangkat tangannya. Artinya mereka menyerah. Nah, yang dilakukan oleh Musa ini berbeda dengan apa yang dilakukan dengan tentara ketika mereka dikepung dan tidak bisa berbuat apa-apa lalu mengangkat tangan. Artinya mereka di sini menyerah karena tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika Musa dia mengangkat tangan, artinya dia berserah. Musa berserah, beda dengan ketika tentara ini menyerah. Nah, berserah artinya dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia memberikan seluruh nasib hidupnya hanya kepada Tuhan. Itu yang Musa lakukan ketika bangsanya melawan bangsa Amalek. Jadi berserah itu bagian dari iman. Iman itu berserah, bukan menyerah. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika bangsa Israel menghadapi persoalan permasalahan dalam kehidupan pada waktu itu, mereka berserah kepada Tuhan. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-15, di sana Tuhan yang turun tangan berperang menggantikan berperang melawan orang Amalek, dan di sana ada kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika saya di sekolah Alkitab, pada salah satu guru yang berkata begini, lebih dari pemenang. Apa itu lebih daripada pemenang? Kalau Daud, dia berperang, dia mengalahkan, pertama dia mengalahkan binatang buas, kedua dia mengalahkan roh jahat yang ada pada Saul, ketika dia mengalahkan Goliat, dia mengalahkan tentara di peperangan, bahkan dia mengalahkan berlaksa-laksa. Makanya dia tulis lebih daripada pemenang di kitab Mazmur. Tetapi kalau saya baca di sini, bangsa Israel tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka, Tuhan yang belah, Tuhan yang turun tangan bagi mereka, sehingga mereka lebih daripada pemenang. Jadi lebih daripada pemenang adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita dijadikan pemenang. Puji Tuhan, itu poin yang pertama. Yang kedua, yaitu saya ambil dari Keluaran 17 ayatnya yang ke-9 dan yang 10, yaitu taat dan kerjakan. Saya bacakan ayatnya yang 9 dan 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apapun yang dilakukan sesuai dengan perintah, apapun yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, saya yakin dan percaya bahwa itu akan berjalan mulus. Artinya begini, ketika Yosua memerintahkan, Musa memerintahkan Yosua untuk turun berperang. Pilihlah orang-orang dari bangsa Israel dan turun berperang. Di sana Yosua melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Saya lihat kisah Yosua ini, nama Yosua ini baru pertama kali disebutkan di dalam kitab Keluaran 17 ini. Kalau Yosua itu adalah abinya Musa. Kalau kita lihat sekarang pengerja ya, kalau kita mau bilang pengerjanya Musa, dia masih sangat muda, dan saya tahu mungkin dia melihat banyak hal yang Musa lakukan ketika mereka keluar bersama-sama dari dari Mesir ke Kanaan. Ada banyak pelajaran yang bisa dia dapatkan di sana. Jadi saya gambarkan seperti ini. Pelajaran apa yang terjadi saat ini itu tidak secara kebetulan.
Apa yang terjadi saat ini tidak kebetulan. Tuhan tidak pernah menaruh sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kita, tetapi Dia menjadikan itu sebagai pelajaran untuk sesuatu yang Dia siapkan di depan. Ketika Yosua bersama-sama dengan Musa, dia melihat banyak hal yang Musa lakukan ketika mereka keluar. Sampai pada saatnya Musa pertama kali disuruh oleh Yosua untuk keluar berperang melawan orang Amalek. Jadi di sini saya simpulkan seperti ini. Pengetahuan tidak cukup. Pengetahuan akan Tuhan tidak cukup kalau tidak ada tindakan. Di sini Yosua taat dengan apa yang Musa katakan. Ketika Musa sampaikan kepada Yosua, pilihlah orang bagimu dan turun berperang. Dan kita lihat di sini Musa juga tidak hanya mengatakan apa yang disampaikan kepada Yosua. Dia katakan begini, Yosua, kamu pilih orang dan turun berperang. Besok aku akan naik ke puncak bukit untuk mengangkat tangan, memegang tongkat untuk mengangkat tangan di atas. Ketika dia menyampaikan kepada Yosua, Musa juga melakukan apa yang dia katakan. Artinya begini saudara, saya coba simpulkan seperti ini. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan saya percaya ketika Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita menuruti apa yang Dia mau. Ada banyak hal, ada banyak firman Tuhan yang sering kita dengar. Entah itu melalui YouTube, melalui live streaming, bahkan ibadah-ibadah yang kita ikut. Ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan hal itu? Melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu menjadi pertanyaan buat kita sendiri. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan menjadi orang yang berkemenangan ketika ada persoalan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita harus tahu diri. Saya ambil dari ayatnya yang ke-12, coba kita lihat. Sana dikatakan seperti ini. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi ketika bangsa Israel diserang oleh Amalek, kita lihat di sana Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang dan turun berperang. Dan ketika Yosua turun berperang, Musa di atas bukit mengangkat tangannya. Ketika dia mengangkat tangan, kuatlah bangsa Israel. Ketika dia menurunkan tangan, bangsa Israel akan kalah. Jadi kita bisa simpulkan, kemenangan ada di tangannya Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel akan menang. Ketika dia menurunkan tangan, bangsa Israel akan kalah. Tetapi sehebat apapun Musa, dia masih membutuhkan Harun dan Hur. Kenapa? Ketika dia mengangkat tangan, Alkitab katakan, maka penatlah tangan Musa. Ketika penat tangan Musa, di sana Tuhan menghadirkan Harun dan Hur. Artinya begini, kalau kita membaca tentang Musa, Musa adalah hamba Tuhan yang besar. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memimpin hampir 3 juta, kurang lebih 3 juta orang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dia dipilih Tuhan karena ketulusan hatinya. Dia dipilih Tuhan karena segala hikmat yang dia pelajari dari Mesir. Dia dipilih Tuhan untuk membawa banyak umat pilihan Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, mungkin dia adalah hamba Tuhan yang hebat. Tetapi sehebat apapun dia membutuhkan Harun dengan Hur untuk menopang tangannya di kiri dan di kanan. Jadi saya mau katakan seperti ini. Sehebat apapun kita saat ini, kita butuh orang lain. Kita jangan lupa orang lain.
Sehebat apapun pelayananmu, kita butuh orang lain. Saya percaya begini, saya bisa bertahan di tempat ini, bisa menjadi pengerja, bisa menjadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan. Saya percaya karena mama saya itu sangat kuat berdoa buat saya. Jadi saya percaya keberadaan saya saat ini bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi melalui doa ada teman-teman kita di sini saling mendoakan. Jadi kita jangan lupa diri. Sehebat apapun kita perlu orang lain untuk menolong kita. Jadi kesimpulan dari semua ini yang saya ingin sampaikan kepada kita, yaitu berjalanlah di jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan di sepanjang jalan yang sudah Tuhan tetapkan, mari kita berdiri untuk tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, biarlah setiap kebenaran yang boleh kami dengar pada sore hari ini, biar menuntun setiap kehidupan kami, mengarahkan setiap langkah hidup kami menuju pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan sepanjang jalan hidup kami, sepanjang jalan hidup kami mengiring Engkau, biarlah Engkau yang memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan, agar kami boleh tetap berada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh Kau tanam dalam setiap hati kami, boleh memampukan kami agar kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Biarlah Engkau memberkati hikmat marifat, kemampuan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Boleh berikan bagi setiap mereka, bahkan setiap pemimpin yang ada. Biar Kau boleh pakai untuk menyatakan setiap kemuliaan bagi nama-Mu di tengah bangsa kami. Kau memberkati setiap tim-tim medis yang berada di garis depan, baik dokter suster yang melayani setiap pasien-pasien yang ada. Biarlah Kau berikan mereka kemampuan, kesehatan, kekuatan untuk selalu melayani dengan penuh kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Maka setiap pasien-pasien yang ada, Kau yang memberkati, berikan kesembuhan, pemulihan, memberkati mereka melalui setiap alat-alat yang digunakan, obat-obat yang dikonsumsi. Di sana mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan setiap bangsa dan negara kami. Kau yang memberkati, menjaga serta melindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami yang ada pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada ya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah ikutan ibadah pemuda pada sore hari ini. Sebelum kita menyudahi, terdapat 2 pengumuman yang aku mau sampaikan. Yang pertama, besok hari Minggu tetap ada ibadah pagi jam 6 pagi dan sore pukul 4. Bisa melalui online. Dan pengumuman yang kedua, ibadah pemuda Sabtu depan tanggal 16 Mei tetap ada, bisa diikuti secara online juga melalui IG. Jadi jangan lupa hadir dan jangan kasih kendor terhadap iman kita.